Halo guys, berjumpa lagi dengan Miko Baper. Jam menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Gue kebangun karena kebelet pipis. Udara dingin banget dan suara malam di hutan benar-benar bikin merinding. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara angin, cuma hening yang gak wajar. Gue nyalain senter kecil dari HP, terus keluar pelan-pelan dari tenda. Tenda yang gue tempatin bareng Doni itu gelap banget, dan Doni sendiri tidur diem. Atau lebih tepatnya gue kira dia tidur. Gue jalan agak ke belakang, nyari tempat yang aman dan jauh dari tenda lain. Tapi waktu gue jalan lewat sisi semak-semak, gue ngelihat sesuatu yang bikin gue berhenti. Tiba-tiba, Doni, dia berdiri sendiri, diam, menghadap ke semak-semak yang gelap dan lebat, kayak lagi dengerin sesuatu. Awalnya gue kira dia juga kebelet kayak gue, tapi posisinya aneh banget. Dia berdiri tegak banget, tangannya lurus di samping badan, dan matanya kosong, pandangannya gak ikutin suara gue sama sekali. Don, ngapain lu di sini? Gue nanya pelan, sambil jalan pelan ke arahnya. Gak ada jawaban, dia cuma berdiri aja. Gue makin dekat, lalu gue dengar dia ngomong. Suaranya pelan banget, nyaris kayak bisikan yang diseret angin. Tapi kata-katanya jelas, bikin gue langsung ngeri dari kepala sampai ujung kaki. Gue panggil namanya, Ra, 3 kali. Gue langsung berhenti jalan. Tenggorokan gue serasa kering. Gue benar-benar pengen percaya bahwa Doni cuma bercanda. Tapi tatapan matanya, caranya berdiri, dan suasana sekitar, semuanya nunjukin kalau ini bukan bercanda. Ini serius. Lo gila? Suara gue mulai naik. Kenapa lo lakuin itu? Belum sempat Doni jawab lagi. Tiba-tiba, dari arah pepohonan gelap di depan dia, terdengar suara ketawa perempuan, pelan, tapi jelas. Ketawa yang gak manusiawi, kayak suara yang keluar dari rongga kosong. Hihihi. Gue langsung refleks narik tangan Doni. Ayo balik, jangan main-main, Don. Tapi Doni gak bergerak, kakinya berat banget, kayak nempel ke tanah. Gue tarik sekuat tenaga, tapi dia cuma goyang sedikit. Tangannya dingin banget, kayak es batu. Mata dia mulai melotot, tapi gak fokus, kayak lihat sesuatu yang gak bisa gue lihat. Dan waktu gue mulai panik, pandangan gue tiba-tiba ke arah pepohonan gelap itu. Dan di sanalah dia, sosok perempuan, berdiri diam. Rambutnya panjang banget, kusut, nutupin sebagian mukanya. Pakaiannya robek-robek, putih kotor, kayak kain kafan yang udah lama dikubur. Tapi yang paling bikin gue gak bisa nafas adalah matanya. Merah menyala, bener-bener nyala, kayak berapi kecil di tengah kabut malam. Dia gak ngomong, tapi nunjuk. Tangan kurusnya naik, lurus ke arah kami. Jemarinya panjang dan pucat, yang manggil, ikut aku. Suaranya pelan, tapi langsung masuk ke kepala. Gak keluar dari mulutnya, tapi kayak bergetar langsung di dalam telinga gue. Gue makin panik. Terus gue dorong tubuh Doni kuat-kuat, sampai dia jatuh roboh. Waktu dia jatuh, suara ketawa itu langsung hilang. Tapi sosok itu masih berdiri. Gue tarik Doni, gue seret ke arah tenda. Nafas gue ngos-ngosan, kayak lari maraton. Tapi yang bikin makin takut, Doni gak ngebantu sama sekali. Badannya lemas, matanya kebuka, tapi kosong, kayak orang yang jiwanya lagi gak di tempat. Begitu nyampe di depan tenda, gue panggil-panggil nama dia. Gue tepuk pipinya, tapi dia diem. Cuma bibirnya yang gerak, ngomong pelan banget dalam bahasa yang gak gue ngerti. Kayak bahasa lama, kayak mantra. Suaranya dalam, bukan suara Doni yang biasa. Surya Manggala, Setyagung Jagat. Gue langsung manggil anak-anak yang lain. Bagas dan Wawan keluar duluan. Mereka kaget lihat kondisi Doni. Nia yang ikut keluar langsung panik, sambil nahan nangis. Ada apa, Ra? Kenapa Doni? Gue jelasin seadanya, tapi gak semuanya. Gue cuma bilang Doni kayak kerasukan atau kecapekan. Tapi Tika diem aja. Dari awal dia keluar tenda, matanya langsung tertuju ke arah hutan. Tatapannya aneh, serius, tapi juga kayak takut. Gue duduk di sebelah Doni, yang sekarang udah tiduran di matras. Matanya masih kebuka, tapi masih komat kamit. Gue coba baca doa. Apapun yang gue ingat dari kecil, biarin aja. Yang penting gue gak sendirian. Malam itu, gak ada yang bisa tidur. Sekitar jam 3 pagi, suhu makin turun. Kabut mulai tebal. Api unggun udah mati dari tadi, dan gak ada yang berani nyalain lagi. Kita semua duduk di dalam tenda, dengerin suara hutan yang makin aneh. Kadang kayak suara kaki, kadang kayak suara perempuan nangis dari jauh. Tapi ada satu momen, sekitar jam 3:30, Doni tiba-tiba duduk cepet, kayak kesurupan. Matanya merah, bukan nyala, tapi kayak abis nangis seharian. Terus dia nengok ke gue,
Pelan, dia manggil lo sekarang. Ra, gue langsung mundur. Jantung gue berdetak kenceng banget. Tangan Doni tremor, kayak lagi nahan sesuatu. Tapi suaranya pelan banget. Gue udah buka pintunya, dan dia pengin lo. Gue langsung nyuruh Bagas dan Wawan bantu gue pegangin Doni, tapi dia cuma jatuh lagi. Dim, lalu pingsan total. Nafasnya berat, tapi stabil. Kita semua duduk dim, bingung, takut, dan bingung lagi. Subuh akhirnya datang, tapi cahaya matahari nggak bikin semuanya lebih baik. Hutan masih diselimuti kabut, dan burung-burung pun belum bersuara. Suasana masih mencekam. Gue cuma bisa duduk dan liatin Doni yang masih tidur dengan napas lemah. Tapi yang bikin gue nggak bisa tenang, itu kalimat terakhirnya tadi malam. Dia manggil lo sekarang. Ra, apa maksudnya? Kenapa gue? Dan pintu apa yang udah dia buka? Gue mulai sadar, ini bukan sekadar camping gagal. Ini bukan sekadar nyasar mitos lokal. Doni udah mancing sesuatu. Dan sekarang, sesuatu itu tahu nama gue. Pagi itu, kita semua bangun dengan wajah pucat dan mata yang bengkak karena kurang tidur. Suasana di perkemahan benar-benar berubah total. Yang awalnya ramai dengan suara orang bercanda dan nyanyi malam sebelumnya, sekarang sunyi senyap. Bahkan suara alam pun kayak ikut bungkam. Gak ada suara burung, jangkrik, atau daun yang bergesekan. Kabut masih belum menghilang sepenuhnya, padahal matahari udah mulai naik. Rasanya kayak kita masih kejebak di malam sebelumnya. Gue, Bagas, Wawan, Nia, dan Tika langsung beresin tenda tanpa banyak bicara. Doni, dia masih duduk di matrasnya. Matanya kosong, gak ngomong sepatah kata pun. Pas gue coba bantu dia berdiri, badannya lemes banget. Tapi dia jalan sendiri, tanpa ekspresi, tanpa arah. Kayak robot, kayak jiwanya masih ketinggalan di hutan itu. Perjalanan keluar dari hutan kerasa lebih lama. Mungkin karena semuanya jalan dalam diam. Setiap ranting yang patah, setiap bayangan pohon, bikin kita semua ngeri. Bahkan Wawan yang biasanya cerewet pun gak bersuara sama sekali. Setiap kali angin berhembus pelan, gue refleks nengok ke belakang. Takut kalau tiba-tiba sosok perempuan itu muncul lagi. Tapi syukurnya, kita berhasil keluar dari alas Purwo tanpa kejadian aneh lainnya. Atau, setidaknya, itu yang kita pikirin saat itu. Sesampainya di kota, kita langsung pisah. Semua kayak pengen buru-buru lari dari kejadian itu. Doni gue anterin pulang, tapi sepanjang jalan dia gak ngomong, cuma duduk diam. Tatapannya kosong, dan sesekali matanya gerak ke kanan kiri seolah-olah ada yang ngikutin. Nyokapnya heran, tapi gue cuma bilang dia kecapekan dan kurang tidur. Beberapa hari setelah itu, hidup gue mulai balik ke rutinitas biasa. Kerja, makan, tidur. Tapi pikiran gue gak pernah bisa lepas dari malam itu. Kadang-kadang gue masih bisa dengar suara ketawa pelan itu di kepala gue. Suara yang aneh, tajam, dan dingin. Tapi gue selalu anggap itu cuma bayangan, trauma. Tapi ternyata, semua baru dimulai. Seminggu setelah kita pulang, pagi-pagi gue bangun, jalan ke depan rumah kayak biasa buat ambil koran. Dan di sanalah sebuah surat, bukan amplop, cuma secari kertas dilipat dua, ditaruh rapi di bawah pintu. Gak ada nama pengirim, gak ada cap pos, tulisan tangan, tinta hitam, dan cuma satu kalimat. Dia belum selesai, yang nyebut namanya harus kembali. Gue langsung merinding, tangan gue gemetar, dan perasaan aneh mulai naik dari perut. Kayak mau muntah, tapi bukan karena sakit, karena takut. Gue baca ulang surat itu berkali-kali, berharap gue salah baca. Tapi tulisannya jelas, tegas, seolah ditulis oleh seseorang yang tahu apa yang terjadi malam itu, bahkan tahu lebih dari yang kita tahu. Gue langsung masuk ke kamar, kunci pintu, dan duduk di sudut kasur. Pikiran gue muter-muter. Siapa yang naruh surat itu? Kenapa di rumah gue? Kenapa bukan ke Doni langsung? Apa karena Doni udah terlalu dalam? Atau karena waktu itu gue ikut ngelihat sosok itu? Hari itu gue gak kerja, gak bisa. Gue gak sanggup mikir hal lain. Gue coba hubungi Doni, tapi HP-nya gak aktif. Gue hubungi Bagas, dia bilang Doni udah gak keluar rumah sejak kita pulang. Makan pun cuma sedikit, dan lebih sering duduk di pojokan kamar sambil ngomong sendiri. Tika juga gue hubungi, tapi waktu dia tahu soal surat itu, dia langsung dim. Lama, suaranya pelan banget waktu akhirnya dia jawab, "Kamu juga dapat, ya?" Ternyata dia juga dapat surat yang sama, di bawah pintu, dengan tulisan tangan yang sama. Kata Tika, dia sempat ke dukun langganan keluarganya. Dukun itu bilang satu hal, kalian udah nyentuh sesuatu yang gak boleh dibuka. Kalau gak ditutup, kalian bakal ditarik satu-satu. Hari itu, gue ngerasa hidup gue bukan hidup gue lagi. Malam harinya, gue coba tidur lebih awal. Gue matiin lampu, coba tenangin diri. Tapi sekitar jam 2 pagi, gue kebangun karena suara. Bukan suara keras, bukan teriakan, tapi suara ketawa, pelan,
dekat dan itu bukan bau biasa. Bau itu sama persis kayak malam waktu kita di hutan itu. Gue gak bisa tidur lagi. Gue cuma duduk di kasur sampai pagi, nyalain semua lampu, baca doa, apapun yang gue inget. Tapi suara itu masih kebayang, ketawa itu masih nyangkut di kepala gue. Besoknya, gue mutusin buat ke rumah Doni langsung. Gue butuh jawaban. Gue butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sampai di rumahnya, gue disambut ibunya. Matanya sembab, mukanya capek. Doni di kamar, tapi udah 3 hari ini dia nggak ngomong, cuma nulis-nulis sesuatu. Gue masuk pelan ke kamarnya. Lampu kamar redup. Doni duduk di pojokan, punggungnya nempel tembok. Matanya kosong, rambutnya berantakan. Di depannya ada buku tulis terbuka dan halaman-halamannya penuh tulisan yang sama, berulang-ulang. Aku salah. Aku panggil dia. Dia datang. Dia belum pergi. Gue coba duduk di sampingnya. Gue pegang bahunya pelan. Don, lu bisa denger gue? Dia nggak ngomong, tapi gue tahu dia nunggu gue nyebut namanya, atau nunggu gue balik. Sekarang gue harus milih, balik ke hutan itu, atau nunggu sampai dia nyeret gue sendiri. Dan satu hal yang pasti, gue nyesel pernah ikut camping itu.